Shalom, selamat malam. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, kami persilakan teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh. Sungguh baik kasih setia Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji namanya. Kita nyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik, walaupun kami sedang tidak bersama-sama ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Pengasih. Kasih-Nya itulah dicurahkan kepada setiap kita agar kita bisa kuat menghadapi segala macam rintangan dan pencobaan. Di sanalah iman kita akan dibentuk, akan dikuatkan. Dan juga iman kita akan berbuah di dalam Tuhan dan juga berguna bagi orang lain. Sebelum saya akan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat, marilah kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami di sini boleh melakukan ibadah meskipun secara daring, tetapi kami tetap punya kesatuan hati untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan kondisi di sekitar kami. Semoga semuanya cepat pulih, cepat baik-baik saja, agar kami juga bisa tetap berkumpul beribadah di gereja-Mu ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin pada saat peribadatan daring ini jarang masuk atau jarang mengikutinya. Apapun alasannya, Tuhan Yesus tolong berkati, tolong ketuk hati setiap mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, apapun itu kami yang menghadapi segala macam rintangan dan masalah. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan memberikan jalan keluar kepada kami. Ya Tuhan, juga kami berdoa semoga malam pada saat ini kami bisa mengikutinya sampai akhir nanti tanpa ada segala macam godaan. Engkau hancurkan ya Tuhan. Engkau mengerti setiap kami ya Tuhan, tetap berkati kami dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Maka sebelum itu, mari kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku.
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan membawa kami untuk hidup takut akan Tuhan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan tentunya kita semua bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus akan apa yang akan kita baca dan apa yang kita renungkan pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah merindukan untuk kita menghasilkan buah. Dan tidak hanya berhenti di situ saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah juga merindukan kita untuk buah itu dinikmati oleh banyak orang. Kalau kita berbicara tentang buah, berarti ada hal yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, satu hal yang menjadi pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apakah saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan merenungkan yang menjadi tema kita pada hari ini, berbuah bagi Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ini, kita dapat merenungkan perkataan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk memiliki beberapa karakter penting yang harus dilakukan
bagi setiap orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, dari bagian ini kita belajar memiliki karakter hati yang bersyukur. Mengapa saudara yang terkasih dalam Tuhan kita harus punya karakter hati yang bersyukur dari perkataan Kristus di dalam bagian ini? Saudara ingat bahwa kita percaya bukan kebetulan. Kita percaya bukan karena kita yang bisa percaya kepada Kristus. Tetapi karena Allah memilih kita, Allah memilih saudara untuk beriman, untuk mempunyai keyakinan kepada Allah yang benar. Oleh sebab itu pertanyaan buat kita, apakah saudara menyadari bahwa ketika saudara mengenal Kristus, saudara percaya dan beriman kepada Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa hidup kita ketika kita percaya kepada Allah, maka semuanya adalah karya Tuhan. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini mengingatkan kita untuk kita memiliki karakter penting, yaitu bersyukur kepada Allah. Lalu karakter yang kedua, apa yang dapat kita renungkan dari perkataan Yesus? Yang kedua ialah hati yang tidak sombong. Saudara, mengapa kita harus punya karakter hati yang tidak boleh sombong? Karena saudara memperoleh hidup kekal itu bukan karena kuat dan gagah saudara. Saudara dapat hidup kekal bukan karena saudara pandai di dalam akademis, bukan karena kebaikan saudara, tetapi semua karena Allah mengasihi saudara. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara, maka Dia memberikan hidup kekal bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ dituliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus jelas mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan, anugerah Tuhan yang besar itu adalah karya Allah, anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak ada sikap yang sombong. Bukan karena kuat kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi semuanya karena anugerah Allah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Dan pertanyaannya, mengapa Allah memilih saudara? Mengapa Allah menetapkan saudara untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena Allah mempunyai tujuan yang besar. Melalui pemilihan ini, yaitu supaya kita pergi, dikatakan dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16, pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ketika orang menikmati buah itu, mereka juga melihat, mereka juga dapat merasakan kasih Kristus yang besar dari buah yang kita hasilkan. Dan pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah berbuah bagi Kristus? Dan buah itu sudah dinikmati oleh banyak orang. Saudara, kalau kita bicara tentang buah, berarti kita mulai dari berakar dulu. Setelah kita berakar, berarti kita bertumbuh. Dan setelah kita bertumbuh, barulah kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah berakar dan apakah saudara sudah bertumbuh dan apakah saudara sudah berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Ingatlah saudara bahwa Tuhan memilih saudara bukan hanya sekedar menikmati yang namanya hidup kekal. Dia memanggil kita untuk kita mengasihi sesama.
sama seperti Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dan pertanyaan penting yang dapat kita renungkan tadi, apa buah yang sudah saudara hasilkan? Apa buah yang sudah saudara berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara, kalau kita memperhatikan ada banyak anak-anak muda yang terkadang ketika dia yakin dan percaya memperoleh hidup yang kekal, tetapi dalam hidupnya masih menikmati yang namanya dosa. Terkadang dalam kehidupan anak-anak muda ketika sudah memperoleh anugerah yang Tuhan berikan, terkadang menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan itu sehingga dalam hidupnya tidak menghasilkan buah. Jangankan menghasilkan buah, berakar saja tidak dan bertumbuh saja tidak, apalagi menghasilkan buah yang banyak. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Kita sebagai anak-anak generasi muda yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar terlebih dahulu berakar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita berakar? Kita belajar. Mari kita cek pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita rajin di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan? Dan sudahkah di dalam jam-jam yang kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan? Kalau kita masih belum, mari kita belajar. Kita harus berakar dulu supaya kita bertumbuh. Dan kita bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan, maka buah itu dapat dilihat oleh banyak orang. Maka buah itu yang kita hasilkan dinikmati oleh banyak orang. Ketika orang melihat buah itu, maka orang melihat pohonnya yang mana? Pohonnya adalah tidak lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara menghasilkan buah, dan buahnya itu baik, dan buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang, secara otomatis mereka melihat Kristus yang adalah pokok yang benar, yang dapat dilihat betapa besar kasihnya yang telah dinyatakan kepada saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita sebagai anak-anak generasi penerus gereja Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang cinta Tuhan. Anak remaja sebagai tunas yang mengasihi Tuhan dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita belajar. Buah kita adalah buah yang baik dan dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Ketika orang melihat kita, wah ini buahnya enak. Dan orang itu percaya dan mencari pohonnya yang mana, yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu ingatlah bahwa Tuhan memanggil saudara. Itu bukan kebetulan. Bahwa Tuhan memilih saudara, itu bukan hanya asal pilih. Tetapi Tuhan ingin menyatakan bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ketika orang menikmati buah itu, mereka juga dapat merasakan kasih Kristus yang besar dari buah yang kita hasilkan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah mengajar kita untuk kita berbuah demi kemuliaan Tuhan. Untuk kita menjadi berkat dan kita dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Kita harus berakar dulu dan kita bertumbuh, baru kita menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan sejenak di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan telah memilih saudara untuk percaya kepadanya dan menikmati anugerah yang besar yang telah Tuhan nyatakan kepada saudara. Apakah saudara sudah menghasilkan buah bagi Kristus?
Mungkin saat ini saudara masih hidup di dalam dosa. Mungkin saudara saat ini masih menyepelekan anugerah yang besar yang telah Tuhan nyatakan bagi saudara. Pada hari ini saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya dan komitmen di hadapan Tuhan untuk memulai hidup yang baru, yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan Engkau memilih kami bukan secara kebetulan, dan Engkau memilih kami bukan asal-asalan, tetapi Engkau memilih kami. Ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk menghasilkan buah yang baik, dan sehingga orang dapat menikmati buah yang baik daripada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda, biasanya hari Sabtu, baik PA maupun doa hari Rabu, untuk sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita melaksanakan ibadah umum pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah, dipersilahkan dan wajib memakai masker dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan setelah ibadah tersebut akan di-streamingkan di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan berikutnya yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi maupun didoakan, teman-teman dapat menghubungi nomor yang sudah tersedia di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini kita dapat dikuatkan dan kita boleh memiliki wawasan yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang saya informasikan ini boleh menjadi perhatian bagi setiap kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.